Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan berhenti berbicara masalah keadilan. Dan juga saya tidak akan pernah berhenti membicarakan masalah member DNA Pro yang telah menginvestasikan dananya di DNA Pro. Dan saya mengajak kepada rekan-rekan investor DNA Pro untuk tetap sabar, tabah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya keadilan ada bersama kita. Saya ingin katakan juga bahwa DNA Pro secara moral baik-baik saja dan dana Anda tetap aman. Tapi saya juga ingin memberikan komentar kepada sosial media baik elektronik maupun tulis. Apa yang mereka katakan selalu tidak ada yang pro dengan DNA Pro. Masih ada kata-kata DNA Pro bodong, DNA Pro ilegal, DNA Pro menipu member-membernya. Kalau boleh jujur, member-member DNA Pro mulai was-was, mulai kecewa, mulai bingung, mulai gundah pada tanggal 28 Januari 2022 DNA Pro disegel dan mendapat kabar bahwa DNA Pro di-freeze, tidak bisa main teknis, dan tidak bisa withdraw. Nah, mulai saat itulah kegundahan, perpecahan di antara member sudah mulai terjadi. Kalau boleh jujur, itu asal muasal kekacauan yang kami rasakan, yang kami pikirkan begitu banyak sehingga kami juga terus mendengar di kabar-kabar dari media sosial, elektronik, dan tulisan, tidak pernah ada yang pro dengan DNA Pro. Yang ada adalah DNA Pro bodong, yang ada adalah DNA Pro ilegal, DNA Pro menipu member-membernya. Saya ingin berbicara tentang hukum dan moral. Walaupun saya bukan ahli hukum dan saya juga bukan ahli tentang moral, tetapi saya ingin menyampaikan apa yang saya rasa, apa yang saya alami, saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengetuk hati para regulator, mengetuk hati pemimpin pemerintahan, mengetuk hati para wakil rakyat, siapapun yang mempunyai kekuatan dapat kiranya melihat, meninjau secara moral. Negara kita berasaskan Pancasila, di mana dalam Pancasila saya melihat kandungan hukum dan juga kandungan moral. Tetapi kadangkala kandungan hukum dicari-cari. Saya mempunyai contoh cerita tentang seseorang lulusan SMA dengan keterampilan administrasi dan kemampuan bahasa, 3 bahasa, bahasa Inggris, Jepang, dan Korea, dan dia lulusan SMA. Tetapi di perusahaan itu ada seorang oknum yang ingin menyingkirkannya, dan kebetulan mempunyai kekuatan. Rupanya dia adalah oknum. Maka mulailah dia praktek untuk menyingkirkan karyawan tersebut yang lulusan SMA dengan kemampuan 3 bahasa. Mudah saja mencari kelemahan karyawan ini agar dia menyingkir dari organisasinya. Yang pertama, dibuat bahwa posisi orang itu harus lulusan D1. Yang kedua, harus menguasai 4 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Rusia. Tentu bahasa Rusia tidak dikuasai sama anak ini, dan tentu ijazah D1 tidak bisa dipunyai oleh karyawan tersebut. Walhasil, karyawan tersebut tidak memenuhi syarat, maka karyawan tersebut harus keluar. Nah, di sini ini hukum sudah dipermainkan. Hukum sudah menjadi industri. Hukum sudah bisa dikutak-atik. Tetapi kenapa tidak menggunakan moral?
Saya berharap DNA tidak seperti ini. DNA bisa diinvestigasi, bisa dicek legalitasnya, bisa dilihat teknisnya, prosedurnya, bisa dilihat orang-orangnya. Kembali kepada kekecewaan para member DNA pada tanggal 28 Januari 2022, di mana setelah kekecewaan tersebut, kita mendengar bahwa DNA di freeze, tidak bisa main teknik, dan tidak bisa withdraw.